Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariliani Pratina. Hari ini saya akan mengajar kalian mapel kimia. Untuk pertemuan pertama ini, kalian akan belajar kimia dasar, yaitu unsur dan senyawa yang akan diajarkan oleh Abduh Tuaskal dari channel YouTube ufit.edu. Jangan lupa dicatat dan disimak materinya ya. Nanti ada soal yang harus kalian kerjakan di akhir video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kenal dalam kehidupan kita, pasti kita akan berinteraksi dengan zat-zat kimia. Nah, saat ini ada satu pelajaran ya dalam ilmu kimia, dan ini jadi pelajaran dasar ya, yaitu kita akan mengenal apa yang dimaksudkan dengan unsur, atau dalam bahasa Inggrisnya itu elemen, dan apa yang dimaksudkan dengan senyawa. Nah, kita tahu bahwasanya zat di muka bumi ini sangat banyak sekali ya. Zat di muka bumi ini sangat banyak sekali. Itu lebih daripada ya 100 nyawa, 100 unsur ya jika kita ingin teliti. Ya, apalagi kalau demi kemajuan teknologi nanti ke depan, itu nanti kita akan lihat perkembangan unsur-unsur atau elemen-elemen ada itu semakin berkembang. Nah, kita tadi singgung tentang apa? Singgung tentang unsur dan senyawa. Unsur yaitu adalah suatu zat yang itu tidak bisa terbagi-bagi lagi. Jadi dia adalah suatu zat yang sangat kecil, ya tidak bisa terbagi-bagi lagi. Nah, unsur di sini dalam ilmu kimia itu dibagi menjadi dua, ya. Jadi unsur kita bisa bagi ada logam, ya, dan bukan logam. Nah, yang logam di sini contohnya misalnya yang kita sering temukan seperti ya zinc ya, kemudian nanti ada hidrogen ya. Nah, ini maaf, ini nanti masuk bukan logam ya, zinc ya, ini contohnya. Kemudian nanti bukan logam nanti adalah hidrogen. Kemudian ada lagi unsur oksigen ya, ini maksud bukan logam ya. Di sini nanti ada beberapa yang lainnya seperti aluminium juga, ini masuk di sini. Nah, unsur ini kalau kita katakan Zn ya, zinc atau Al aluminium, kemudian hidrogen ya, kemudian oksigen di sini, dia tidak bisa terbagi-bagi lagi. Nah, ini namanya unsur. Nah, dari unsur ini nanti akan terbentuk ya senyawa. Ini gabungan dari beberapa unsur. Ya, sini nanti akan terbentuk senyawa ya. Jadi karena reaksi kimia, karena adanya reaksi ya, dua unsur ini misalnya H dan O ya, ini akan bergabung menjadi senyawa ya. Contohnya misalnya kita temukan dalam kehidupan kita yaitu air ya, kita temukan dalam kehidupan kita yaitu air. Air ini gabungan dari unsur H dan O. H-nya itu ada dua ya, O-nya itu ada satu. Sehingga kalau kita ingin tuliskan ya, itu menjadi H2O ya, menjadi H2O ya, hidrogen oksida ya, menjadi H2O. Nah, ini menjadi senyawa, jadi unsur ini yang paling dasar, tidak bisa lagi terbagi-bagi ya. Kemudian senyawa ini ya, ketika unsur itu digabung dengan reaksi kimia, akhirnya menjadi ya gabungan senyawa seperti ini. Nah, ini pun nanti setelah bergabung ini juga bisa dipisah ya, dipisah lagi menjadi unsur-unsur lagi, menjadi unsur H, menjadi unsur O lagi, tapi di sini lewat proses reaksi kimia. Dan ada yang mirip dengan senyawa ini yang disebut dengan campuran. Yang disebut dengan campuran, jadi misalnya kita mencampurkan antara ya air dan garam. Kita mencampurkan antara air dan garam menjadi air garam atau air laut yang kita temukan di laut. Nah, itu nanti menjadi campuran lagi. Dan ini campuran ini adalah istilah yang lain, istilah dasar yang lainnya dari ilmu kimia ya. Ini gabungan dari misalnya tadi H2O air ya, ditambahkan dengan ya garam. Ya, ditambahkan dengan garam. Ya, ketika ini bergabung misalnya, maka di sini ada air garam, atau kita temukan ya di kehidupan kita air laut.
Nah, tentang hal ini air laut nanti ada pembahasan tersendiri. Yang penting untuk saat ini ya kita mesti mengenal istilah ya unsur kemudian senyawa. Nah, dan ada istilah yang mirip senyawa ya, yaitu campuran. Namun campuran ini ya berbeda dengan senyawa. Kalau senyawa itu terjadi dengan reaksi kimia. Kalau campuran tidak, hanya pencampuran fisik saja. Dan cara pemisahannya pun tidak dengan reaksi kimia, tapi cukup dengan ya pemisahan secara fisik saja. Jadi insya Allah kita akan melihat tentang ya, air laut secara tersendiri, ya bagaimana Allah itu memberikan anugerah air laut kepada kita, dan bagaimana nanti kita mengolahnya air laut ini menjadi air minum yang nanti bisa kita nikmati setiap harinya. Ya demikian. Ya, ini mudah-mudahan bermanfaat. Jadi pelajaran kita yang pertama ini adalah tentang unsur dan senyawa. Ini masih pelajaran kimia dasar yang akan kita kenali. Yaitu saat ini kita akan mempelajari tentang perubahan suatu zat. Kita tahu bahwasanya materi di alam ini itu pasti akan terus mengalami perubahan. Ya, pasti terus akan mengalami perubahan. Kadang berubah bentuk atau wujud, dan kadang juga berubah menjadi suatu zat yang baru. Ya, dalam ilmu kimia, perubahan tadi, ya perubahan suatu materi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perubahan fisis, yang kedua adalah perubahan kimia. Yang pertama adalah perubahan fisis, yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia ini biasa juga disebut dengan reaksi kimia. Jadi kita ulangi ya adik-adik sekalian. Jadi perubahan materi, ya, kita bagi jadi dua. Yang pertama adalah fisis, yang kedua adalah kimia. Nah, biasa disebut dengan reaksi kimia. Kadang biasa diringkas dengan RX, itu maksudnya reaksi kimia. Apa perbedaan di antara dua perubahan ini? Kita harus tahu. Kalau perubahan fisis, ya, perubahan fisis itu cuma berubah bentuk atau wujud, tidak menghasilkan zat baru. Ya, ingat, tidak menghasilkan zat baru. Jadi kita berikan poin di sini ya. Kalau fisis tidak menghasilkan, ya, menghasilkan zat baru. Ya, tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan yang kedua di sini perubahan kimia atau dikenal dengan apa? Reaksi kimia itu menghasilkan zat baru. Jadi di sini ada zat baru nanti yang kita peroleh. Nah, menghasilkan zat baru. Gampangnya di sini ya kita beri contoh untuk perubahan fisis. Ingat ya, cuma perubahan bentuk saja. Kita tahu kita punya es ya. Adik-adik biasanya minum es krim ya, atau punya es kemudian kita letakkan di piring atau di ruangan terbuka. Taruh begitu saja, maka es tadi akan menjadi air, mencair. Jadi es menjadi air, mencair tadi, ini termasuk perubahan fisis. Tidak ada zat baru yang dihasilkan, ya, tidak ada zat yang baru dihasilkan, sama-sama itu air. Satu bentuknya padat, satu bentuknya cair. Jadi kami beri contoh di sini apa? Es menjadi air. Ya, es menjadi air. Tidak ada zat baru, sekali lagi ya, tidak ada zat baru. Sedangkan yang kedua, reaksi kimia. Reaksi kimia di sini artinya terbentuk zat baru. Ya, contoh misalnya, ini kadang kita lihat ya, sebagian anak yang nakal biasanya main petasan. Padahal petasan ini sebenarnya dalam agama kita, agama Islam, ini tidak dibolehkan. Ya, karena apa? Dapat menimbulkan doror, bahaya pada orang lain. Islam itu mengajarkan la doror wa la dirar. Jangan menimbulkan bahaya pada orang lain yang kita dapat manfaat ataukah tidak. Ya, petasan di sini, petasan yang biasa dimainkan oleh anak-anak. Ya, yang biasa dimainkan oleh anak-anak. Petasan di sini kalau kita bakar, ya, atau dinamit yang ukurannya lebih besar lagi kita bakar, maka akan meledak, dor, ya, dan akan muncul gas-gas. Nah, gas-gas itu tadi zat baru. Ketika dibakar terjadi reaksi kimia, ya, terbentuklah gas-gas. Terjadi zat baru. Maka kita lihat di sini,
Ya adik-adik, contohnya di sini tadi petasan. Ketika dor meledak, ya saya tulis ini meledak, reaksinya itu dengan meledak. Ini reaksi kimianya, jadilah berbagai macam gas yang muncul saat itu. Contoh yang lainnya lagi, kehidupan sehari kita, Allah memberikan kita nikmat makan. Ya, Allah memberikan kita makan. Ya, ketika itu kita makan nasi, maka nasi itu akan dicerna oleh organ tubuh kita. Ya, dihasilkanlah diantaranya adalah glukos atau glukosa. Jadi nasi ketika dicerna itu menjadi glukosa. Ya, jadi nasi dicerna, ini jadi glukosa. Contoh lagi, pembakaran. Ya, kita masih bahas reaksi kimia. Kayu dibakar, maka nanti akan menjadi arang dan sebagian lagi nanti akan menjadi gas-gas. Jadi kita sudah lihat di sini ada perbedaan antara reaksi kimia dan perubahan fisis. Nah, gampangannya sini kami akan memberitahukan pada adik-adik ada tanda kita bisa membedakan itu reaksi kimia. Ya, di sini dikatakan oleh para ahli bahwasanya ada tanda yang menandakan itu reaksi kimia itu ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama, terbentuknya gas. Jadi di sini tanda reaksi kimia, ya di sini kami beritahu tanda reaksi, nanti kami ringkas berikutnya ini RX. RX itu maksudnya reaksi. Yang pertama, terbentuknya gas. Jadi ada gas. Ya. Kemudian yang kedua, ya, gas itu tadi contohnya itu petasan diledakkan kemudian timbul berbagai macam gas di situ. Kemudian yang kedua, timbul endapan. Jadi kadang kita campurkan beberapa senyawa dicampurkan dengan zat lain terjadi reaksi kimia, kemudian nanti ada zat yang mengendap di bawah, zat baru, itu sudah jadi zat baru, ada reaksi. Ya, jadi itu tanda itu ada reaksi. Kemudian ketiga adik-adik, adanya perubahan warna. Jadi ada satu zat warnanya bening, dicampurkan dengan zat yang warnanya hitam, berubahlah nanti warnanya, belum tentu abu-abu. Ya, jadi di sini ada perubahan warna. Ya, jadi tandanya adalah dengan perubahan warna. Kemudian yang keempat, kadang kita reaksikan suatu zat, ya, reaksi zat A dan zat B dalam suhu normal. Kedua-duanya suhu normal dalam bentuk cair misalnya. Tapi ketika direaksikan timbul panas, maka terjadi perubahan suhu. Jadi di sini suhunya itu berubah. Jadi kalau kita ingin mengetahui adanya reaksi kimia, ingat 4 tanda ini. Ya, 4 tanda ini yang pertama adanya terbentuk gas, ya, gas ketika itu muncul, kemudian terbentuknya endapan, kemudian adanya perubahan warna dan juga perubahan suhu. Jadi ingat, yang kita pelajari saat ini adalah perubahan materi. Jadi materi itu dibagi menjadi 2, ya, perubahannya ada 2, itu perubahan fisis dan perubahan kimia. Kalau perubahan kimia itu terjadi zat baru. Ini yang tadi kita bahas agak detail, contohnya petasan meledak, akhirnya timbul gas-gas. Dan tanda reaksi kimia ini kita bisa lihat, yang pertama lihat terbentuknya gas, kemudian terbentuknya endapan, lalu adanya perubahan warna dan perubahan suhu. Nah, kalau perubahan fisis di sini, ya, ini sederhana, ya. Jadi kami contohkan, misalnya ada air, ya, dari es menjadi air. Kemudian kadang juga kita bisa menemukan ketika kita melarutkan gula dalam air, ya, menjadi air gula. Itu hanya perubahan fisis, tidak terjadi reaksi kimia. Kita melarutkan garam dalam air, airnya menjadi asin. Nah, itu juga hanya perubahan fisis, bukan perubahan kimia. Ya, karena ketika kita misalnya panaskan airnya menguap, gula atau garamnya tadi masih ada. Jadi demikian tentang perubahan materi, mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Nah, ini tugas atau pekerjaan rumah yang harus kalian catat dan kerjakan.